di hadapan Panglima TNI, di hadapan Kapolri, menteri dan lembaga, saya katakan, oknum-oknum itu berasal dari oknum TNI Polri, oknum-oknum kementerian lembaga, dan bahkan oknum di BP2MI terlibat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Tentu jika saya menyebut seperti ini tidak boleh ada institusi yang merasa rendah diri atau merasa dipermalukan. Kita percaya oknum brengsek dan pengkhianat Republik akan selalu ada dimanapun. Tapi kita yakin di institusi-institusi negara, di kepolisian, di TNI, di kementerian lembaga, dan juga yang lainnya, akan masih banyak orang-orang baik yang memiliki komitmen kepada negara merah putih dan Republik ini. Bahkan ada tren baru saya ingin laporkan kepada Pak Saleh. Kalau dulu kita berpikir korban penempatan ilegal adalah mereka yang pendidikannya menengah ke atas. Tidak seperti itu dalam kasus penempatan ilegal ke Kamboja. Rata-rata mereka adalah anak-anak muda, lulusan SMA, kemudian juga bahkan S1. Dan ada case beberapa anak muda S2. Dan dari Sumatera Utara juga tidak sedikit yang menjadi korban. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget. Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan. Itu dia, Mr. T. Orang yang berada di belakang judi online. Yang tidak pernah tersentuh. Fokus dulu ke situ Pak Jokowi. Banyak persoalan-persoalan yang harus dibereskan. Bukan memikirkan, membicarakan, membahas IKN. Tapi kalau terus-menerus ini yang diprioritaskan, ya kita akan terus bicara. Kita bakal terus ngoceh. Karena itu salah satunya cara sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu orang-orangnya, cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Wow. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Banyak penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya? Bukan urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan kita. Banyak kabar-kabar yang menyesakkan dada, tapi terutama kita akan soroti pada wilayah-wilayah yang berada di puncak ya. Kenapa begitu? Karena yang di puncak ini yang biasa akan sangat mempengaruhi rakyat jelata. Rakyat mah gimana pemimpinnya? Pemimpinnya brengsek ya rakyat nanti ikutan brengsek. Kenapa? Ya pemimpin saya begitu. Kan begitu. Pemimpin itu teladan. Teladan buruk ya keburukan lah yang akan diikutinya. Teladan baik ya kebaikan lah yang akan diikutinya. Ya. Jadi itu sebetulnya sunatullah saja. Sehingga kita menjadi kaget plus geram dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menko Polhukam ini. Bukan Mahfud MD ya, kan sudah diganti. Pak Hadi Cahyanto. Ada 17 pegawai KPK ketahuan main judi online. Sesuai laporan kemarin ada 17 pegawai KPK, namun sampai saat ini ketika kita cek pegawai KPK tersebut sudah tidak bekerja di KPK. Di antara adalah supir, kemudian pegawai urusan dalam, dan mereka sudah tidak di situ. Namun kemarin kami sudah bertemu dengan ketua KPK dan berkomitmen apabila memang itu adalah pegawai KPK akan ada tindakan disiplin dengan tegas. Namun sampai sejauh ini mereka kebanyakan sudah tidak ada di KPK. Persoalannya ini adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.
Saya dengar kabar juga tuh ada apa, kepala kepolisian yang membenahi narkoba malah jadi pengedar narkoba. Ada pemimpin KPK pemberantasan korupsi malah korupsi. Gimana ini? Kan kita itu berharap dari orang-orang ini menjadi garda terdepan, ibarat gunung es. Nah ini yang baru mau kita bahas. Ini 17 yang ketahuan. Pertanyaan kita, yang nggak ketahuan ada berapa, Pak? Ini pertanyaan yang jangan dijawab. Kalau dijawab ya bodoh juga. Kenapa? Karena ini fenomena gunung es. Yang ketahuan 17 itu adalah puncak gunung es. Di bawahnya mungkin ada 170 orang yang nggak ketahuan. Karena yang ketahuannya 10%. Nah, harusnya ini bukan sesuatu yang dibanggakan. Oh, kami berhasil tangkap 17 orang ini. Itu mah yang ketahuan. Coba yang nggak ketahuannya bongkar. Bisa jadi nanti ada 170 orang pegawai KPK yang ketahuan main judi online. Pemimpin KPK-nya saja sudah menjadi tersangka tindak dugaan korupsi. Yang sekarang nggak tahu ada di mana katanya, tapi kemudian netizen dengan cermatnya mengupload dia sedang main badminton. Luar biasa ini di kita ini ya. Yang gercep itu yang tidak berhubungan dengan kekuasaan, tapi kalau sudah berhubungan dengan kekuasaan maka jadi melempem gitu. Mereka itu charter pesawat. BP2 ini pernah menyetok di Medan ini 3 pesawat yang digunakan untuk charter keberangkatan ke Kamboja. Dan sebetulnya kita sudah tahu ya, siapa kontak dan aktor bisnis judi online di Kamboja, siapa kontak dan aktor scamming online di Kamboja, dan inisial namanya sudah kita berikan kepada Presiden langsung saat saya rapat terbatas. Nah, sehingga BP2MI selalu menegaskan ya, perang melawan sindikat ini dilakukan dengan 4 langkah. 1. Sosialisasi yang masif, 2. Diseminasi informasi yang aktif, 3. Pencegahan yang progresif, dan 4. Penegakan hukum yang revolutif. Kalau penegakan hukum hanya untuk menyentuh, menangkap, memenjarakan calo kaki tangan, maka nggak akan pernah selesai. Tapi bagaimana bandar, teko, mereka orang-orang berduit, terutama dia, ini yang dikejar dan dikejar. Ya akhirnya kita menjadi sulit memberantas karena selalu saja ada oknum di dalamnya. Dan oknumnya adalah para petinggi. Terus gimana gitu? Gimana kita mau menyelesaikan persoalan ini? Akhirnya lagi-lagi berlaku bahwa ikan busuk itu dari kepalanya. Maka untuk menyelesaikan berbagai persoalan, ya kepalanya dulu yang diselesaikan. Maka terus-menerus kita, kawan-kawan, senior-senior, terus-menerus berupaya untuk memakzulkan Jokowi sebelum 20 Oktober. Karena akan berbeda nanti konteksnya, kontennya ketika Pak Jokowi lengsernya di 20 Oktober. Ini persoalan-persoalan begini ini nggak lepas dari persoalan yang di atas, soalnya begitu gitu. Yang mau usut KPK siapa nih? Firly aja nggak beres-beres. Ya tadi, pimpinan KPK hari ini yang sudah tidak lagi independen adalah presiden. Pegawainya menjadi ASN, gitu ya kalau tidak salah kita dengar kemarin. Jadi aparat pemerintah, dibayar oleh pemerintah. Sekarang pelakunya bagian dari pemerintahan. Ya wajar dong kalau kemudian jadi pakai jadi nggak berani, jadi segala macam. Yang tadinya independen jadi nggak independen. Kepolisian harus berbenah, banyak sekali anak buahnya yang nggak benar kerjanya, hanya merusak citra kepolisian. Kekuasaan itu nikmat, harta, tahta, wanita, gitu ya. Yakut cocoknya dipecat aja. Kalau nunggu mundur ya pasti nggak akan. Budi Ari aja udah berbagai petisi muncul, malah dilawan dengan petisi tandingan. Budi Ari tidak boleh mundur. Opo ini. Akhirnya netizen bereaksi kan. Munculin tuh rekam jejaknya di Facebook tahun 2012 kalau tidak salah. Apa itu? Ternyata dia suka main macam judi online begitulah. Main poker. Kemudian dibela itu sekedar permainan aja, nggak ada judinya. Ya kita tahu lah nama poker itu nama apa sih? Nama judi.
Jadi bibit-bibitnya saja sudah kelihatan gitu. Nah, terus gimana kita cara benahinya?